Hai, aku Andrew. Dan aku Nina. Ini dia Kesehatan Podcast, podcast santai tapi bermakna buat kamu yang pengen hidup lebih sehat ya kan? Lebih seimbang dan pastinya lebih bahagia. Kita bakal bahas topik-topik penting seputar kesehatan, tubuh, dan mental juga. Dengan cara yang simpel, tapi harapannya sih berdampak ya. Yuk, mulai perjalanan sehatmu hari ini. Yuk! Oke, hari ini nih kita mau ngobrolin sesuatu yang, mungkin pernah kamu alami atau perhatiin deh. Apa tuh? Soal bibir yang warnanya jadi lebih gelap. Atau ya sering disebut bibir hitam. Aku sendiri kadang suka kepikiran kok bibirku kayaknya agak beda ya warnanya, sempet gitu loh. Iya, bener banget. Kadang tuh perubahannya nggak disadari ya. Tahu-tahu kok warnanya agak coklat atau keunguan gitu. Bahkan sampai kehitaman. Penyebabnya apa aja nih biasanya? Kayaknya banyak ya faktornya. Nah, itu dia. Penyebabnya tuh macem-macem loh. Yang paling umum mungkin ya mirip kayak kulit kita aja sih. Kena sinar matahari terus-menerus. Oh, karena matahari juga? Iya, katanya sih sinar UV itu bisa bikin produksi melanin, itu loh zat warna alami kulit, di bibir jadi meningkat. Bibir kan kulitnya tipis ya. Ah, masuk akal. Terus kebiasaan merokok juga sering banget disebut-sebut jadi penyebab kan ya? Itu gimana tuh mekanismenya? Iya benar, selain soal nikotin atau tar yang nempel ya, asapnya tuh sendiri bisa bikin pembuluh darah di bibir kayak menyempit gitu. Jadi aliran oksigennya kurang, nah bibir jadi kelihatan kusam, lebih gelap. Oke. Selain itu, hati-hati juga sama produk bibir, kayak lipstick atau lip balm. Bener nggak sih? Nah, iya banget. Kalau bahannya nggak cocok atau mungkin produknya nggak jelas gitu ya, nggak terdaftar BPOM misalnya, itu bisa bikin iritasi. Iritasi, terus? Ya, lama-lama bikin warnanya menggelap. Istilahnya tuh hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi menggelap karena sebelumnya ada radang atau iritasi. Walah, gitu ya. Terus ada kebiasaan yang kayaknya sepele tapi ngaruh juga. Ada nih yang kadang kita nggak sadar lakuin. Gigit-gigit atau jilatin bibir. Sering kan? Iya juga sih. Kenapa tuh? Itu bikin bibir jadi kering, terus iritasi. Kan air liur ada enzimnya ya. Nah, ujung-ujungnya ya bisa bikin warnanya jadi gelap juga. Sama kurang minum air putih, dehidrasi, itu juga bisa bikin bibir kering dan kelihatan lebih gelap. Wah, banyak juga ya penyebab dari gaya hidup. Ada faktor lain nggak? Mungkin dari sisi medis? Ada juga. Beberapa kondisi medis tertentu bisa jadi penyebab. Misalnya anemia atau kurang darah, terutama yang karena kekurangan zat besi. Oh ya? Kok bisa? Karena zat besi kan penting buat hemoglobin yang bawa oksigen. Kalau kurang, oksigen ke jaringan, termasuk bibir, bisa berkurang. Makanya bibirnya bisa kelihatan pucat atau malah agak gelap atau kebiruan. Oke, selain anemia? Ada juga gangguan hormon, terus infeksi jamur di area mulut, atau kadang efek samping obat-obatan tertentu. Tapi ini biasanya ada gejala lain sih yang nyertain. Nggak cuma bibir gelap aja. Jadi, gejalanya selain warna bibir menggelap, apalagi yang perlu diperhatiin? Ya, selain warna yang bisa coklat, ungu, biru, atau hitam itu tadi, biasanya bibir juga terasa kering banget. Pecah-pecah gitu ya? Iya, pecah-pecah, kadang sampai ngelupas. Bisa juga muncul bercak gelap yang nggak rata, atau terasa gatal dan perih. Kalau penyebabnya alergi produk, wah bisa sampai bengkak bibirnya. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Untungnya belum separah itu sih, tapi jadi aware nih. Nah, meskipun seringnya nggak bahaya, kita tetap perlu waspada kalau ada tanda-tanda lain ya. Kapan kita harus mulai curiga nih? Betul banget. Kita perlu waspada kalau ada tanda-tanda bahaya atau red flags gitu ya. Misalnya nih, kalau bibir hitamnya itu disertai luka yang kok susah banget sembuhnya. Luka nggak sembuh-sembuh ya? Atau kalau ada benjolan aneh di bibir atau terasa nyeri banget yang nggak wajar. Terus kalau perubahan warnanya itu terjadi tiba-tiba dan cepat banget tanpa sebab yang jelas, itu perlu diperiksain. Ada lagi? Ada lagi, apalagi kalau sampai bengkak parah banget atau disertai demam, penurunan berat badan drastis, atau rasa lelah yang berlebihan. Itu tanda-tanda mungkin ada masalah sistemik lain. Nah, kalau yang darurat banget, yang harus langsung ke dokter. Nah, ini penting banget. Kalau bibir mendadak jadi biru, istilahnya sianosis, terus disertai sesak napas berat, atau nyeri dada, atau sampai pingsan. Itu kondisi darurat, kemungkinan kekurangan oksigen akut. Harus langsung ke IGD, jangan ditunda. Oke, dicatat nih, penting banget. Terus gimana cara ngatasin atau mungkin mencegahnya? Secara umum aja deh. Ya, pertama dan utama sesuaikan sama penyebabnya dong. Kalau emang karena merokok, ya langkah terbaik jelas coba berhenti merokok. Susah sih ya, tapi paling efektif ya.
Betul. Terus, hindari juga kebiasaan gigit-gigit atau jilatin bibir tadi. Coba lebih sadar aja. Oke. Terus soal matahari tadi. Nah, lindungi bibir dari matahari. Ini penting banget tapi sering dilupain. Pakai pelembab bibir atau lip balm yang ada SPF-nya. Tiap hari, sama kayak pakai sunscreen di muka. Oh, ada ya lip balm SPF? Baru tahu. Ada, banyak kok sekarang. Terus, ya itu tadi, pilih produk bibir yang jelas, aman, terdaftar BPOM. Jangan asal coba-coba produk nggak jelas. Minum air putih juga ya berarti? Biar nggak dehidrasi. Yap, cukup minum air putih itu dasar banget biar bibir tetap lembab dari dalam. Jaga asupan nutrisi juga penting loh, terutama zat besi sama vitamin B kompleks. Kalau ternyata ada masalah kesehatan lain gimana? Ya kalau memang ada kondisi medis yang mendasari, itu harus diatasi sesuai anjuran dokter. Nggak bisa kita atasi sendiri. Kadang dokter bisa kasih resep krim khusus atau mungkin perawatan lain kalau memang dirasa perlu. Oke, jadi intinya sih kenali penyebabnya dulu, terus lakukan pencegahan sederhana yang sebenarnya nggak susah ya. Benar banget. Sedikit perhatian ekstra buat bibir kita, itu bisa ngaruh banget loh ternyata. Kamu ada tips lain mungkin buat jaga kesehatan bibir? Paling ya itu tadi sih. Minum air yang cukup sama pakai pelembab bibir rutin. Apalagi kalau sering di ruangan ber-AC kan, bikin kering. Nah, iya benar. Setelah kita bahas semua ini, jadi kepikiran satu hal deh. Apa tuh? Seberapa jauh ya kita bisa membaca kondisi kesehatan kita yang di dalam, hanya dari perubahan kecil di luar, kayak warna bibir ini. Menarik sih buat direnungin lebih lanjut. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga ada satu hal kecil yang bisa kamu bawa pulang ya. Untuk hidup yang lebih sehat dan tenang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sadar, tetap sayang diri sendiri.